sebenarnya akan dibahas semua, tapi kan di sebelum UTS kalian ada tugas untuk membuat instrumen wawancara ya. Instrumen wawancara sebelum UTS juga kita udah ada materi tentang PRA, RRA, dan juga kalau salah satu lagi adalah RIA. Jadi ketika PRA, RRA itu bagaimana sih kita mencoba menggali informasi dari masyarakat ya ketika menyebar kuesioner. Jadi ini kasusnya desa, tapi kalau aplikasi di kota juga sama aja ya. Adalah prinsip-prinsip dalam mengambil data di lapangan itu baik di desa maupun di kota itu sama sebenarnya. Hanya saja ketika kita menyebarkan kuesioner ya, berbedanya dengan PRA RRA. Kalau PRA RRA itu kita juga di situ terlibat langsung atau minimal ada beberapa hari ya kita berinteraksi erat dengan masyarakat sehingga bisa mendapatkan fenomena yang utuh ya, atau lebih mendekati dengan kenyataan masalah yang dihadapi masyarakat. Kalau misalnya Anda hanya sekedar menyebarkan kuesioner saja menggunakan Google Form gitu ya, misalnya untuk skripsi atau untuk tugas akhir atau untuk tugas ini. Nah, kalau kita menyebarkan lewat Google Form, kita sebenarnya nggak dapat nyawa dari wawancara itu sendiri. Ya, karena kan orang hanya menjawab iya tidak melihat ekspresi ya, tidak melihat apakah dia menjawabnya benar-benar karena dia mikir atau cuman menjawab hitung kancing ya, seperti halnya kalau kita ada quiz atau ada quiz multiple choice, ada yang mengerjakannya ketika waktu 60 menit ya, hampir 60 menit. Berarti asumsi saya adalah kalian mengerjakannya tuh benar-benar dibaca pertanyaannya, kemudian cari di buku jawabannya seperti apa dan sebagainya. Ada yang tidak sampai 10 menit atau kadang-kadang 5 menit sudah. Itu artinya saya menyimpulkan adalah apakah punya contekan atau memang gambling aja gitu, hanya sekedar klik dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan mengambil sebuah data ya, mengambil data kalau kita menggunakan Google Form. Ya, itu kelemahan Google Form itu. Jadi kelebihan dari menyebarkan kuesioner dengan Google Form, kita bisa menyebarkan cukup luas. Hanya saja menyebarkannya ke siapa itu bisa menjadi masalah juga ketika Anda hanya menyebarkan di kalangan teman-teman, sehingga jawaban itu mungkin tidak representatif atau tidak mewakili atau merepresentasikan fenomena yang sebenarnya ya, karena itu hanya lingkungan terdekat aja, kecuali memang penelitian itu tentang bagaimana sih perilaku mahasiswa dan sebagainya, mahasiswa Unisba. Oke, kalau begitu ya. Nah, hanya saja tetap aja ketika mahasiswa Unisba tidak bisa hanya mahasiswa EP saja, mahasiswa Unisba itu ada jurusan lain dan sebagainya. Nah, sehingga itulah kenapa di Google Form itu ada sedikit kelemahan. Meskipun daya jangkaunya bisa luas, kita bisa titip ke grup mana, sehingga pada akhirnya bisa menjangkau di wilayah yang sangat jauh, misalnya sampai ke Aceh atau sampai ke Papua. Itu memungkinkan orang mengisi kuesioner itu ya, ketika itu disebar sejauh mungkin. Seperti hanya kadang-kadang saya mengirimkan, ini ada kuesioner tolong diisi dong, itu dari teman saya yang ada di Jawa Timur, kadang-kadang yang di Jawa Tengah dan sebagainya, sehingga itu bisa menjangkau luas. Hanya saja ketika Anda menjawab soal itu, menjawab kuesioner, apakah memang karena kita paham atau karena daripada nggak enak sama buahan asal klik gitu. Nah, itu juga akan Anda alami ketika Anda menyebarkan data.
Ya, maka ketika Anda menyebarkan data, benarkah data itu memang menggambarkan fenomena yang sebenarnya? Itu yang kadang-kadang kita menjadi bias, sehingga kita simpulkan bahwa pendapat masyarakat pada penolakan gini-gini, misalnya penolakan undang-undang cipta kerja. Nah, Anda mensurvei hanya kepada orang yang menolak, begitu ya, itu berarti nggak representasi. Misalnya menolaknya 40% ya, kemudian 60%-nya justru menerima misalnya. Tapi Anda fokusnya kebetulan nyari respondennya hanya ke yang menolak saja, maka itu pun tidak bisa menjadi tidak representatif, ya, menjadi bias dalam mencari dalam mendapatkan informasi atau data yang akan kita olah, ya. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, tugas MPK ini, ya, kenapa diawali sampai UTS ini, saya hanya baru mau ambil isunya dulu, kita tangkap isunya, sistemnya seperti apa, detail kausal loop-nya bagaimana, kemudian metode analisis yang akan digunakannya seperti apa. Nah, ini adalah menjadi kerangka Anda ketika mau membuat sebuah tulisan. Seperti yang saya sebutkan di kuliah terakhir, ya, bahwa goals atau UAS kalian itu adalah membuat program kreativitas mahasiswa, ya, PKM, program kreativitas mahasiswa. Ada pilihannya, bisa yang saya sudah jelaskan, ya, bisa berupa artikel ilmiah atau gagasan tertulis, ya. Nah, atau Anda mau bikin proposal pembuatan video terkait masalah SDGs di masa yang akan datang, ya, gagasan GFK itu gagasan futuristik apakahnya, ya, jadi ya, gagasan futuristik, ya, jadi ada merancang akan kegiatan seperti itu. Jadi di situ baru berupa proposal. Jadi yang sisanya adalah baru berupa proposal yang sudah berupa karya tulis ilmiah yang utuh. Itu adalah PKMAI dan juga PKMAI dan PKMGT, ya, itu yang berupa karya tulis utuh. Sisanya itu baru berupa proposal. Saya ganti layar, di Anda kelihatan nggak? Enggak. Belum keganti. Oh ya, udah. Penilaian. Ya, nggak apa-apa, saya lagi buka-buka yang lain. Bisi ini. Oke, masih penilaian, ya, nggak apa-apa. Jadi saya hanya mau sedikit mengulas dulu apa sih nanti goals dari tugas akhir MPK, ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan menyusun instrumen wawancara. Instrumen wawancara itu dibutuhkan ketika kita mau ambil datanya, itu data primer. Ya, data primer. Artinya data primer itu apa, data sekunder itu apa. Data sekunder itu adalah menggunakan data yang sudah ada informasi sebelumnya, misalnya di buku atau di jurnal yang datanya yang relevan dengan yang mau kita ambil, ya. Kemudian bisa juga memanfaatkan data-data di BPS, di BI, ya, data-data yang sudah publikasi sebelumnya, itulah data sekunder.
Nah, topik-topiknya pun jadi kita bisa menggunakan topik yang agak makro ya kalau data sekunder, atau misalnya ya data sekunder itu konteksnya itu lebih makro, lebih agregat, misalnya tentang pengangguran ya, kemudian pengangguran di kota kabupaten atau di provinsi, kemudian kemiskinan, kemudian bisa dependensi ketergantungan atau apapun lah ya, itu adalah data-data sekunder ya. Jadi topik yang Anda ambil itu tidak harus selalu dengan primer. Jadi kalau ketika coba kemarin ada ya beberapa saya lihat ada yang memang langsung pakai data sekunder ya ketika modeling. Ketika Anda menyusun ini topik ya. Kemudian kalau sebagian yang lain itu terpaku dengan namanya isu terkini, itu maka benar-benar yang memang harus ke lapangan ya. Nanti ada beberapa kali pertemuan, makanya ketika memang mau ke lapangan semua ya, maka ada beberapa kali pertemuan yang seolah-olah itu adalah Anda menjadi harus memang diberikan waktu untuk ke lapangan ya, diberikan waktu mungkin seminggu, ada satu minggu Anda kuliahnya absen, jangan lupa absen ya. Kemudian di situ setelah itu di minggu itu Anda fokus misalnya menyelesaikan pengumpulan data ya. Nah, data primer itu adalah data yang kita mencoba ambil ke masyarakat ya, yang tadi saya katakan Anda bisa dengan Google Form gitu ya, atau dengan interaksi langsung dengan masyarakat secara intens. Nah, itu kalau misalnya secara intens kita dengan masyarakat nanya, kemudian in-depth interview, in-depth itu berarti wawancara mendalam ya, jadi tidak hanya menyampaikan butir-butir pertanyaan, tapi di balik itu apa sih, kita ingin tahu misalnya berapa pendapatan omset usaha Bapak, misalnya 500.000, terus kita tanya 500.000 itu bersih atau kotor Pak? Itu kotor, itu setiap hari Pak. Itu apa, mana yang paling banyak itu hari apa? Ini apa? Kenapa Pak bisa segitu? Itu segitu cukup nggak ya Pak ya? Jadi kita kalau kita in-depth interview, kekepoan itu kita harus kemal ya, supaya apa? Kita bisa menggali informasi yang banyak gitu. Ya kalau misalnya jadi ketika nanti membunyikan penelitian kita, karena kita banyak mendapatkan informasi ketika wawancara mendalam, kita bisa bilang rata-rata 500.000, tapi ternyata 500.000 itu tidak mencukupi gini-gini. Biasanya 500.000 itu adalah rata-rata, yang tertinggi adalah sekian, yang terendah itu kan, jadi bisa cerita banyak. Beda halnya kalau kita pakai Google Form, apalagi Google Form-nya pakai rentang. Berapa pendapatan Anda? Antara 500 sampai 1 juta. Nah, tepatnya berapa kita nggak bisa menggambarkan gitu ya. Jadi lebih global gitu ya, lebih global kalau kita pakai data menggunakan Google Form dibandingkan in-depth interview. Nah, kapan kita harus in-depth interview ya? Kalau memang penelitiannya lebih pada penelitian yang ground research gitu ya, yang memang ke lapangan, yang menggali mendalam apa fenomena di masyarakat. Nah, gimana kalau misalnya kita mau ke lapangan, ground research, ya berarti waktu yang dibutuhkan untuk riset itu lebih lama ya, karena kita harus ada waktu untuk mencari data, survei, mengolah data survei dan sebagainya. Beda halnya kalau pakai data sekunder. Kalau pakai data sekunder kan ambil data BPS, tinggal ditabulasi, kemudian diolah, udah bisa dianalisis ya. Nah, begitu. Nah, Anda maunya yang mana nanti ke depan? Ya, ini kita harus fix dulu di sini tuh seperti ini ya, harus fix dulu. Anda apakah PKM-nya mau berupa artikel, apakah judul yang diajukan di UTS itu sudah fix ya,
atau belum, ya nanti juga kan judul itu juga akan dilihat ada nggak, kalau memang sudah fix kan diarahkan ini kurang mendalam dan sebagainya. Kalau ada yang mau dirubah, hanya punya kesempatan adalah minggu depan kalau mau dirubah isunya, tapi harapan saya tidak usah dirubah isunya, tapi Anda justru harus sudah menetapkan apakah akan PKMAI, apakah PKM hanya berupa proposal dan sebagainya. Apa sih effort yang dilakukan kalian kalau Anda memilih berupa artikel ya AIGT atau yang lainnya? Kalau AIGT artinya di situ Anda harus sudah mencari data. Data itu kemudian harus sudah diolah. Setelah diolah data itu kemudian sudah dianalisis sehingga itu merupakan sebuah artikel utuh, ya, pembahasan, kemudian kerangka berpikir, metodologinya apa, kerangka teoritisnya bagaimana, kemudian data-datanya seperti apa, kemudian diolahnya dengan alat apa dan hasilnya seperti apa. Oke. Kalau yang berupa proposal, ya, yang berupa proposal ada PKM penelitian, ada PKM PKM pengabdian kepada masyarakat, ya, ada yang penerapan iptek, ya, ada yang karya cipta, kemudian banyaklah ininya, ya, Anda lihat tinggal di panduan Anda mau yang mana, itu hanya baru berupa usulan. Kalau ini didanain saya akan melakukan penelitian tentang itu. Jadi kalau namanya penelitian, ya PKM penelitian, kita hanya baru merancang penelitiannya akan seperti apa, nanti respondennya itu nanti akan siapa, kemudian nanti pertanyaannya akan bagaimana. Jadi baru sampai instrumen wawancara. Jadi Anda belum melakukan kunjungan ke lapangan dan belum mengambil data ke lapangan, ya, untuk penelitian itu. Jadi belum diolah. Jadi baru rancangan alat analisisnya adalah ini. Begitu. Itu kalau yang proposal pengabdian masyarakat. Kita lihat di masyarakat di sekitar Anda, kemudian ngobrol-ngobrol, oh ternyata dia butuh ini loh, butuh bantuan oh berarti kita ingin bagaimana sih melakukan pendampingan kah, ataukah kita akan membantu masyarakat misalnya UMKM untuk bisa meningkatkan pendapatannya, ya, berarti PKM itu penerapan iptek biasanya PKMPI, PKMPI. Nah itu kita baru sekedar nanti, ya, akan untuk menyelesaikan masalah ini nanti diperlukan kegiatan begini. Jadi belum melakukan kegiatan pendampingan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat belum dilakukan, baru rancangan, ya, itu namanya proposal, ya. Jadi seperti itu. Jadi UAS Anda wajib membuat dalam format PKM. Apakah Anda mau AI, apakah mau GT, apakah mau yang proposal yang 6 bidang plus GFK. Ya, sekarang bukan 5 bidang, jadi 6 bidang plus GFK gitu. Ya, jadi itu dulu yang saya ingin arahkan, bahwa kalian nantinya akan seperti itu. Ya. Nah, merancang pertanyaan baik Anda dalam bentuk PKM 5 bidang kah atau PKM bentuk apapun, itu tetap kita harus menggali informasi, ya. Nah, kalau penelitian nanti rancangan kuesionernya seperti apa sih gitu. Kalau yang mau PKMAI berarti udah mau mencari ke lapangan, maka data-data apa sih yang dibutuhkan dan sebagainya, ya. Kemudian yang mau membuat pengabdian kepada masyarakat, kita juga tetap harus ke lapangan dulu. Apa sih sebenarnya yang masyarakat butuhkan, ya?
apa sih yang masyarakat butuhkan, kita dapat menggali informasi dari masyarakat, diskusi, ada masalah apa sih, oh gini, oh mau enaknya gimana nih, oh saya sih pengennya dikelola gini, meskipun bisa aja kita sedikit mengarahkan, tapi sebisa mungkin mereka yang muncul dari situ, atau kita cerita ada begini, nah Bapak kira-kira maunya gimana ya Pak ya, enaknya diapain nih gitu. Jadi keinginan kegiatannya mau diapain itu muncul dari masyarakat. Nah, itu ya yang awal saya mengawali cerita mengulas UTS ini seperti ini. Karena ketika kita mau menggali informasi, menggali apapun, kuncinya tetap kita pertama kan topiknya, urgensi bahwa kita tahu itu ada masalah. Yang kedua, kita mengerti sistem-sistem apa yang terkait. Ya, kalau sistem-sistem terkait, berarti kita nanya. Kita juga harus lihat secara teori bagaimana sih dampak tingkat pendidikan terhadap angka pengangguran gitu ya. Apa yang menyebabkan masalahnya? Apakah benar pendidikan semakin tinggi angka pengangguran berkurang? Melalui cerita apa gitu ya. Nah, secara konsep teori kan pendidikan tinggi harusnya pengangguran berkurang. Nah, ketika kita menemukan fenomena justru banyak pengangguran terdidik, itulah ada gap. Ya, ada gap. Itulah masalah. Jadi sebenarnya gampang mencari masalah. Kalau kemarin di modeling kan ternyata banyak dari kita nggak nemu masalah itu apa. Masalah itu ada gap. Gap itu tidak harus gap negatif, bisa saja gapnya positif. Ini malah semakin baik, padahal secara teori harusnya nggak begini, tapi kok ini malah semakin baik. Ada apa nih? Ya, intinya ada gap. Gap itulah masalah. Jadi kalau kita hanya sekedar menyebutkan informasi bahwa ini aku semakin menurun, ini semakin menurun, tapi ada gap. Gap itu apa? Antara konsep teoritis dengan fakta yang nggak sama. Itu adalah gap. Kalau secara teori itu mengatakan gini, pendapatan semakin tinggi maka angka pengangguran akan semakin turun, dan kemudian kita lihat di masyarakat bahwa pendidikan semakin tinggi dan angka pengangguran turun. Nah, itu kalau gitu nggak ada masalah. Ya, jadi nggak ada masalah di situ, nggak ada gap. Ya, nah. Ya. Ini tangan ya, keluarin dulu. Nanti biar di model. Oke, kita lihat salah satu. Oke, sebelum kita bahas UTS, ada yang ditanyakan nggak? Jadi saya nggak mau nanti ujung-ujungnya penuh pertanyaan itu di WA. Kalau nggak ke saya, ke Bu Umay, penuh pertanyaan. Justru kita nanyanya di sini semuanya, ya, supaya nggak ada dusta. Sehingga kita bisa, cara mencari pertanyaan tuh gimana sih? Ya, karena tugas yang itu kan Pak UTS, buatlah instrumen wawancara. Ibu, izin bertanya, Bu. Jadi saya dan tim itu mengambil isunya itu adalah untuk peternakan ya, Bu. Cuman kita ngambil di satu mitra aja, Bu. Jadi kalau misalnya apakah bisa untuk apakah bisa untuk mengganti topik, karena mungkin tidak general ya, Bu ya. Takutnya nanti datanya juga kurang kayak gitu, Bu. Mungkin emang mau diapain pertaniannya? Ya, jadi dari peternakan itu ada urgensinya, yaitu kita kan ngambil peternakan domba, Bu. Jadi dombanya itu, domba betinanya itu nganggur gitu, Bu. Sementara kan masyarakat yang dibutuhinnya tuh adalah domba jantan ya, Bu, untuk akikah, untuk ya ketika Idul Adha kayak gitu ya, Bu. Nah, jadi domba betinanya harus diapakan gitu? Apakah harus dijual
dijual saja atau dijadikan hal yang lain. Nah, jadi kita tuh mau lihat juga apakah dari segi pangan domba betina akan lebih berkualitas atau tidak kayak gitu Bu. Jadi lebih cepat dijualnya kayak gitu Bu. Nah, tapi Itu kan nggak mungkin kita dalam bentuk artikel ilmiah, kita harus ada riset yang riset mendalam di situ kan ya. iya betul Bu. Jadi tidak memungkinkan ini dalam bentuk artikel ilmiah nantinya. Iya betul Bu. Makanya bingung juga ya tadi Bu. Ketika udah jauh kayak gini, waduh, banyak masukan nih dari Ibu. Jadi apakah memungkinkan untuk diganti lagi? Nggak apa-apa Ibu? Nggak apa-apa si peternakan itu kalau misalnya udah ada satu kelompok ya, jangan satu orang peternak. Iya baik Bu. Ya, misalnya ada satu kelompok, di situ ada kelompok peternak. Ketika kelompok peternak itu misalnya sudah memungkinkan karena itu di dekat rumahnya Yolan misalnya ya, atau pernah Yolan datang ke sana dan memang ada masalahnya tuh begini ya, terus udah gitu ya kita ngobrol sama mereka, itu betinanya mau diapain, biasanya apa ya, bagusnya sih suka gini. Nah, bisa saja kita tidak dalam bentuk penelitian, tapi kita membantu mereka menyelesaikan masalah. Jadi kita juga cari informasi dulu di daerah lain atau di tempat-tempat lain, gimana fungsi besi betina itu, ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya ada beberapa macam solusi yang di tempat-tempat lain, maka bisa jadi kita mencoba menerapkan itu di wilayah mitra kita, ya, calon mitra kita. Maka itu masuknya menjadi proposal jadi PKM ya, PKM pengabdian pada masyarakat. PKM pengabdian pada masyarakat jika memang kita menolong masyarakat yang non-profit. Tujuannya adalah non-profitable, tidak dalam mencari keuntungan. Tapi kalau kita ingin memanfaatkan si betina itu digimanakan supaya dia itu menjadi bernilai jual, maka kita namanya PKM penerapan IPTEK. Ya, nah penerapan IPTEK-nya di mana? Kita kan Bu orang EP. Ya, kita cari informasi terkait betina itu umumnya diapakan. Apakah dengan pakan yang ini? Jadi apakah memang dia di secara fitrahnya itu adalah melahirkan, dan bagaimana supaya mereka itu bisa melahirkan jantan, apakah bentuk makanannya, ya. Tapi kan kalau anaknya jantan semua nanti regenerasi habis dong, masa kita harus cloning, kan tetap aja si betina itu juga perlu gitu ya. Nah, yang begitu kita punya informasi itu apa ya, yang dari daerah wilayah lain kah, ataukah di daerah di negara lain terkait dengan ternak-ternak khususnya di negara Islam, mungkin ya, di negara Islam itu gimana. Nah, kita mencoba menerapkan apa yang dilakukan orang lain untuk di wilayah itu, maka kita baru membuat sebuah proposal. Jadi jadi Yolan nggak harus sudah melakukan kegiatan pendampingannya. Yang harus disiapkan itu adalah kita membuat proposal, berarti mau merancang nanti kegiatannya gimana. Ya, baru merancang. Kemudian kalau baru merancang, berarti memang nanti kita harus ada surat pernyataan dari calon mitra bahwa memang dia itu bersedia menjadi mitra untuk dibina oleh kita. Jadi baru berupa proposal gitu, Yolan. Jadi nggak harus berupa artikel akhir. Oh, iya. Ya. Cukup sulit ya Bu ya. Panjang juga waktunya mungkin ya Bu kalau misalnya untuk pengabdian. Kan kita kalau bikin PKM ini program kreativitas mahasiswa, kita hanya baru mengumpulkan proposal. Nanti kalau kita memang ingin benar-benar direalisasikan, hayo saya bantu, nanti kita bantu ke prodi, pakai pendanaan prodi ketika proposalnya bagus dan memang benar gitu bisa diinikan. Atau kalau misalnya proposal ini lolos, nanti lolos pendanaan Dikti, kan didanain oleh Dikti sampai 10 juta kalau nggak salah kegiatan ini.
Maka kita baru di situ karena mengajukan proposal, mengajukan kira-kira biaya yang dibutuhkan itu berapa untuk kegiatan pendampingan pemanfaatan domba-domba betina misalnya ya, domba-domba betina. Nah, berapa anggaran, kita hanya baru menyusun anggaran dan sebagainya. Nanti kalau sudah lolos dan kemudian kita didanai, baru kita melakukan pengabdian itu ke lapangan gitu loh. Baik, Kalau saya lebih simpel tuh bikin proposal sebenarnya. Itu. Kecuali datanya yang udah memungkinkan, Anda memungkinkan ke lapangan cari data kemudian diolah, kemudian maka bisa menjadi sebuah artikel ketika isu itu memang datanya sudah banyak dan relatif mudah lah untuk dicapai. Jadi kalau mau diganti, tapi kalau untuk UTS sih nggak apa-apa ya, ini dulu ya Yolan ya. Tapi kalau mau diganti, ya berarti kemana nih arahnya? Nantinya akan bagaimana? Kita nanti akan membuat sebuah kegiatan gitu. Yolan misalnya kan udah ngelihat yang contoh yang di Taman Sari Bawah itu ya, yang di pinggiran sungai gitu. Nah itu kan namanya pengabdian kepada masyarakat. Nah kegiatan itu nanti itu dilakukan kalau proposal kita lolos. Jadi yang dikumpulkan nanti di UAS itu tidak harus proposal yang bukan tulisan yang sudah ada kegiatannya. Tapi kalau baru dalam bentuk proposal berarti kita mengumpulkan itu rancangan kegiatan. Nah, tapi apa hubungannya dengan MPK? Ya itu metode kan harus ada tetap. Cara mengambil mengambil informasi dari masyarakat itu yang diajarkan di MPK ini gitu. Sebenarnya harapannya mengaplikasikan apa yang kita pelajari itu di lapangan. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, kita apakah kalau kebijakan misalnya mendapatkan informasi dari masyarakat, berarti metode RIA yang kita aplikasikan. Kalau kita in-depth interview dan sebagainya, berarti materi tentang RRA, PRA yang kita aplikasikan. Nah, setelah data itu dikumpulkan, lalu kita ingin diolah, apakah menyusun strategi pengembangan, berarti kita analisis SWOT nantinya, kalau yang PKM penelitian, atau dan sebagainya, atau mau regresi kah, dan sebagainya. Tapi bentuk apapun proposal yang diajukan, sistem kita harus punya, ya, mengetahui sistem-sistem terkait, model causal loop atau kerangka berpikirnya pun harus paham, sehingga nanti akan lebih mudah untuk menentukan langkah, untuk menentukan anggaran, untuk menentukan anggaran, kalau misalnya proposal untuk menentukan butir pertanyaan, ininya dulu nih, si 4 nomor ini yang utama ini yang harus dikuatkan dulu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Iya. Jadi kalau yang mau ganti minggu depan ya, topik aja dulu, ini dulu lah. Jadi karena kan proposal ya, nanti proposal di UAS itu udah harus jadi ya, dengan format proposal utuh. Ya, ada tanda tangan, ada jenis hurufnya harus sesuai dan sebagainya. Ada lagi? Nggak ada? Isu yang kalian ambil, ya urgensitasnya, apakah menarik untuk kita teliti? Anda sebenarnya yang ngambil juga yang sudah mengambil modeling udah hafal ya. Apa sih isunya, yang menariknya di mana sih gitu? Ya itu sudah kalau karena terus-terusan 2 mata kuliah ini digempur dengan hampir yang senada, itu mudah-mudahan Anda sudah menjadi khatam.
ya sudah menjadi nah Fiji. Oke, nah, saya ngambil dulu ini. Suka lupa ininya apa? Baterai. Tidak. Baterai. Anda udah lihat ini? Udah, Bu. Sudah. Ini nilainya ya 70. Ya ini contohnya ya, nilainya berarti 14 poin karena bobotnya 20%. Isu yang diambil dampak pandemi terhadap UMKM Taman Sari. Oke, ya. Nah, Vika mau dilanjutkan ini, Vika? Iya, Bu. Dilanjutkan. Jadi udah mau langsung ngambil data ke UMKM di sekitar Taman Sari. Adakah UMKM di situ? Di Taman Sari itu siapa UMKM itu? Iya, Bu, maaf. Tadi sinyalnya jelek. Nah, UMKM itu yang mau diambil siapa? Di sini. Rencananya, Bu, untuk UMKM-nya tuh yang di sekitar taman, Bu, kayak kantinnya yang 16 dan di kantin deret, Bu. Kan Karasong. Ini, Bu, kebetulan Vika pun pernah dengar ya, Bu, ngobrol juga pernah gitu. Ada yang nanya di kayak ownernya yang di kantin 16 itu nanya kampus Unisba kapan sih offline lagi gitu. Tapi kita kalau misalkan omsetnya tuh turun banget karena nggak ada yang beli juga kan, Bu, makanya banyak yang tutup mungkin karena itu juga. Lalu masalahnya apa? Itu mah iya, jadi pandemi lalu peta tutup yang ada omset, kan aneh kalau tutup aja omset. Berarti dia merubah cara model pemasaran mungkin kan begitu. Apa kira-kira nih? Nah, iya, Bu, kalau dari Vika tuh rencananya kayak ingin kayak ngasih tahu gitu, Bu, kalau misalkan tanpa jualan offline pun kita bisa gitu, Bu, kayak untuk memperkenalkan jualan online terus kayak gimana pengaplikasiannya, terus aplikasi apa aja sih yang bisa dipakai kayak gitu. Kalau gitu kan gini ya, ini ceritanya dapat karena gini Fik ya, ini sekalian buat yang lain ya, buat ada gambaran. Kan ini masalahnya udah jelas nih, udah jelas bahwa pandemi ini membuat mereka itu kehilangan penghasilan berapa persen dan sebagainya, juga tinggal ditanya sekarang juga udah kelihatan kan begitu ya. Nah, kalau udah kelihatan, udah di latar belakang juga udah selesai.
kan gitu ya. Kalau misalnya tadi terjadi penurunan omset sampai begini-begini dari informasi kan udah, itu berarti informasi itu sudah ada, berarti di latar belakang sudah kelihatan gitu loh. Tapi terus kata Vika gimana, sebenarnya kan bisa dikasih tahu ya, kata Vika tadi ya, dikasih tahu harusnya ke model model penjualan yang lain, Bu, misalnya kan gitu ya Vika ya. Iya betul. Kalau penambahan kita ingin memberitahu supaya mereka bisa memperluas ini, itu namanya bukan berupa artikel ilmiah, nantinya adalah kita pendampingan penerapan iptek gitu. Jadi masuknya membuat proposal kegiatan bahwa kita nanti akan melakukan pendampingan kepada mereka ya, supaya mereka itu ketika nanti suatu saat ada lagi masalah dengan ya, mereka itu sudah punya channel-channel model pemasaran yang lain begitu. Gitu loh, Fik. Iya Bu, berarti mungkin ya Bu, berarti bukan salah kita misalnya di sini tidak berupa artikel, jadi nggak perlu kita surveinya iya, tapi berarti itu nanti kan mereka membutuhkan itu gitu loh. Jadi yang harus didesain nanti kalau selanjutnya ini kan udah top masalahnya begini. Nah kalau kita bicara masalah di sini, ini kan masalahnya tuh luas gitu loh, Vicky, ya, Jawa Barat, Bank Dunia, e-commerce dan sebagainya. Tapi ujuk-ujuk kok Taman Sari gitu yang di ini. Nah, jadi urgensitas Taman Sarinya itu belum muncul, makanya kenapa di sini tidak mendapatkan nilai 100, jadi tidak mendapatkan poin 20-nya itu nggak dapat. Ya, yang lain juga sama nih. Poin 20-nya tuh nggak dapat. Kenapa poin 20-nya nggak dapat? Cuma dapat nilainya 14 ya. Padahal nomor 1 itu kan nilainya 20. Cuma 14 karena apa? Ininya umum, ininya ya Indonesia, Bank Dunia, BPS, Jawa Barat, segala macam. Tapi terhir tewalahir ujuk-ujuk nah yang diangkatnya Taman Sari gitu. Jadi ini yang nggak muncul ya. Jadi buat semua juga sama. Apakah nanti kegiatannya itu adalah mau PKM apapun, pembuka proposal juga sama, urgensitasnya harus ada. Nah, kalau kita lihat di sini nih ya, urutan nanti kalau mau bikin semuanya sama nih. Kalau bikin urutan begini, ini nggak bisa si Taman Sarinya di dia. Mana iki piye? Jadi nggak bisa sih Taman Sari itu di awal itu yang harus sifatnya umum ya, UMKM, kontribusi. Jadi nggak harus misalnya dari COVID dulu, memang COVID nggak usah lah, UMKM kontribusi peranan besar sejak tahun ini, tapi menurun pada tahun, ini kan pada tahun berapa, ini tahun berapa ya, tahun berapa, ini yang nggak ada tuh semua sama ya sumbernya sih ya, sumber tulisan ini dari mana ya, sumbernya dari mana ini harus ada. Nah, oke, ini tahun berapa turun menjadi sekian. Jawa Barat sendiri. Nah, apakah pengangguran ini akibat UMKM enggak gitu? Karena kita sudah sejak awal adalah kita bicara di sini adalah UMKM. Ya, di awal kalimat sudah UMKM, maka berarti udah aja mengerucut. Jadi tidak lagi luas yang sangat luasnya bicara pengangguran terbuka dan sebagainya. Apakah ini kondisinya di UMKM? Gitu ya. Nah,
ini kemudian di Asia Pasifik Bank Dunia. Jadi yang umum, yang besar itu di atas dulu gitu. Jadi mengerucut ke bawah itu sampai pada akhirnya kenapa kita ambil Taman Sari. Ya, untuk semua cara membuat kalimatnya itu begitu, dari yang umum dulu lalu kemudian mengerucut ke yang khusus. Ya. Jadi kenapa nggak kami beri nilai 20 ya, maksudnya kenapa kami ya, berarti karena di sini saya dan Bu Umay ya, jadi kita juga saling berdiskusi. Sistem apa yang terpengaruh ya? Kita bukan sistem ekonomi di sini. Apa sih kita bisa UMKM? Karena kalau kita apa sih UMKM? Apanya pendapatannya? Kan pendapatan itu dari apa? Apakah dari tingkat pendidikan, tingkat ya? Nah, jadi apa di sini ketenaga kerjaan, sistem kesehatan. Sistem kesehatan itu maksudnya gimana? Sistem teknologi. Maksudnya sistem itu apa? Sistem teknologi gitu loh. Ya. Ini sosial media, ini gambar habis dari sosial media terus kemana? Maksudnya gimana? COVID sosial media. Bagaimana sosial media itu ke UMKM? Apakah COVID itu berdampaknya ke UMKM? Apakah justru COVID itu setelah ada pengangguran dan sebagainya? Apakah bagaimana sih COVID itu berdampak ke UMKM? Ya, melalui cerita apa? Apakah dengan COVID-19 yang semakin meningkat, UMKM akan turun? Apanya yang turun? Nah, ini masih nggak jelas gambar ini. Omset naik, UMKM apa, jumlah atau apa di sini? Ya, itu yang masih nggak jelas. Sistem apa saja sih di sini? Oh, kita melihatnya apa? Oh, berarti di sini tentang lapangan pekerjaan, ya, tentang masalah pekerjaan misalnya, tentang masalah apa lagi sih? Ya, ketika kita bahas ini kan sempit, masa cuma ini doang yang berdampak ke UMKM, ya? Kesehatan maksudnya di mana? Ya, apakah dan sebagainya, ini mungkin fenomena. Jadi kayak gini loh, kalau sistem itu ya yang terkait misalnya apa sih ini judulnya mau apa? Misalnya tadi apa sih yang tadi bayangan awal punya Vika apa? Misalnya nggak yang ini ya, yang tadi kita obrolin, misalnya bagaimana sih kita mau mendampingi mereka supaya mereka itu supaya mereka itu bisa maju meskipun dalam keadaan pandemi. Sehingga apa tadi? Pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi dikaitkan dengan apa? Tingkat pengetahuan, tingkat pendidikan, dan sebagainya ya. Misalnya kita dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian namanya sistem, bukan sistem yang besar gitu ya, tapi dilihat dari aspek pemasaran, bentuk promosi. Kemudian kita juga ditentukan oleh misalnya pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat. Ya, daya beli masyarakat itu, maka kenapa kita bicara sebagai sebuah sistem yang besar itu nggak semata-mata UMKM kecil aja. Ternyata ada daya beli masyarakat. Dari tingkat pendidikan masyarakat yang dia menjadi tidak paham dengan COVID sehingga kenapa terjadi peningkatan, misalnya itukah yang mau kita angkat. Jadi melihat sebuah masalah UMKM itu harus membuka mata itu seluas mungkin. Ini masih sempit, maka dia nilainya belum bisa dikasih 40 gitu. Terlalu sempit ini. Apa Ibu, sih? Berarti kalau untuk sistem tuh emang berarti lebih spesifik ya Bu, bukan secara keseluruhan. Bukan, yang memang yang terkait gimana sih kita, apa aja sih untuk mendorong UMKM itu perlu apa aja sih? Perlu misalnya dukungan pemerintah, bantuan pemerintah, misalnya misalnya suntikan modal.
Ya, berarti itu sebagai bagaimana kebijakan pemerintah ya yang membahas UMKM. Bagaimana kebijakan perbankan, bagaimana misalnya model pemasaran, bagaimana ya apa namanya kesiapan tenaga kerja di sektor UMKM. Ya begitu gitu loh. Karena kita topiknya spesifik. Kecuali kalau kita topiknya inflasi itu kan makro. Kayak makro berarti lihat dari apa, jumlah uang beredarkah nantinya yang mau kita angkat, JUB ya, inflasi itu apakah agregat demand, agregat supply dan sebagainya, apakah daya beli masyarakat meningkat, apakah dengan inflasi itu dikaitkan dengan misalnya event tertentu misalnya Lebaran, Natal, ya itu yang mendorong peningkatan harga tinggi, atau bencana alam yang menyebabkan kelangkaan produksi kan, jadi misalnya bencana alam gagal panen berarti kelangkaan bahan baku atau pangan sehingga akan mendorong harga naik. Itu sistem yang itu satu ya, namanya sistem itu nggak harus sistem yang tadi sistem ekonomi, sistem apa gitu ya. Saya ketenaga kerjaan, inflasi gimana? Tenaga kerja, peningkatan upah yang terus meningkat ya. Kemarin demo besar-besaran juga tuh di Bandung ya. Pokoknya udah nggak ada pandemi aja. Seolah-olah ya. Akan mendorong apa, biaya produksi semakin tinggi, akan semakin tinggi, akan mendorong kenaikan harga barang akan menimbulkan inflasi. Nah itu cerita itu, inflasi yang naik akan mendorong kebutuhan akan upah naik lagi kan gitu. Kenapa sih upah harus naik lagi? Karena harga barang naik. Coba kalau harga barang tidak naik, atau minta upah naik atuh gitu loh. Begitu istilahnya ya. Jadi ada sebuah siklus yang baru. Oke, lihat dari apanya lagi. Itulah yang disebut dengan sistem. Nah, yang lain ada yang mau tanyakan nggak? Itu yang disebut dengan sistem. Nah, apa yang metode yang yang cocok ya, yang cocok. Nah, kalau ini tadinya mau penelitian bagaimana sih dampak pandemi terhadap UMKM, itu tidak bisa pakai analisis SWOT. Kalau analisis SWOT, ketika kita mau ambilnya apa sih? Mencari strategi. Judul-judulnya strategi. Kalau SOAR sama SWOT itu salah satu indikatornya adalah judulnya pakai istilah strategi. Strategi peningkatan kah, strategi pengembangan kah, strategi pencapaian. Kalau strategi pencapaian itu kalau kita SOAR itu strategi pencapaian karena di masa yang akan datang. Berangkat dari mana strategi itu? Melihat dari kekuatan, kelemahan dan sebagainya. Nah, kalau yang berdampak UMKM, kita bukan mencari kelemahan, peluang dan sebagainya. Kalau bicara dampak, tapi kalau strategi peningkatan, ini baru kita bicara pakai SWOT gitu. Ya. Betul Bu, tadi asumsi saya juga begitu Bu, maksudnya supaya dia jadinya ke strategi yang ini Bu. Nah, kan jadi bisa pilihannya gini, ketika itu topiknya mau strateginya apa, sudah ada jawabannya saat ini juga adalah pengembangan model pemasaran yang baru gitu ya, pengembangan model penjualan yang jangan penjualan yang tradisional, tapi harus dikembangkan dengan berbagai macam memanfaatkan. Kita udah ada jawaban itu. Kalau sudah ada jawabannya, ya sudah, berarti kita PKM pengabdian kepada masyarakat. Kalau belum ada jawabannya, kita masih belum tahu, masih blank dan sebagainya, baru mau tahu, ya. Karena satu hal yang memang kita masih blank, masih nggak ada bayangan, baru kita bisa mengajukan sebagai sebuah penelitian. Tapi kalau ini kan udah tahu kita nantinya mau diarahkan kemana. Saran saya bentuknya adalah PKM
itu PKM nanti PKM pengabdian atau penerapan iptek. Ya, bisa Bu. Penerapan iptek gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Ya. Ini kan nanti semua itu ya, semua ini contoh aja, nggak akan saya bahas semua. Kenapa dia nggak dapat nilai banyak ya? Jadi semua juga nanti ketika kok nilai saya kok kecil sih, cuma 63, cuma 7, cuma 2. Jadi tidak ada dusta di antara kita gitu ya, istilahnya inilah kenapa sekian. Jadi Anda oh iya kenapa ya begini. Jadi sama semuanya ya, urutan nanti ketika membuat artikel ataukah membuat proposal, urutannya dari yang besar dulu gitu ya. UMKM, nah di Indonesia, di Asia, di Indonesia sendiri bagaimana, dan pada akhirnya kenapa Taman Sari yang kita angkat itu ada, atau mau langsung jalan ceritanya kudu panjang ting kan, dari UMKM di dunia, Asia, di ke Indonesia ke Jawa Barat ke Bandung, aduh panjang ting gitu ya. Bisa kita lihat langsung misalnya UMKM biasanya tuh kampus, misalnya kita berangkat dari yang isunya menarik. Kampus itu sebagai selain dia sebagai industri jasa pendidikan, keberadaan kampus juga mendorong berkembangnya sektor-sektor ekonomi yang lain ya. Jadi dia itu kampus itu sebagai kalau di regional itu dia bisa sebagai faktor pendorong ya munculnya kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain. Seperti halnya misalnya kegiatan ekonominya adalah kegiatan ekonomi tempat fotokopian ya, kalau kampus itu kos-kosan, kemudian penyediaan makanan dan juga transport Gojek dan sebagainya. Nah, dengan adanya dengan pandemi, kampus itu kemudian ditutup gitu ya. Kampus ditutup sehingga berdampak pada matinya kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang dia spesifik adalah support untuk kegiatan kampus. Gitu. Berangkat. Jadi bisa langsung spesifik begitu ya. Lalu kan kita udah bicara kampus nih, Unisba sebagai, jadi kan nggak terlalu jauh gitu ya ceritanya, nggak bicara panjang-panjang teuing gitu. Yang lain juga sama gitu ya, cara ini. Ada yang mau melempar isu biar kita bahas tadi, kalau si kambing udah ya, domba ya. Ada lagi? Nah ini makanya ini insya Allah minggu depan selesai ya Bu Ma ya. Sudah kita bisa bagikan, tapi minggu depan juga kalian mengumpulkan lalunya ya yang mau Anda ini sampai sudah pada kuesioner wawancara. Instrumen wawancara itu kalau kita sudah jelas ininya causal loop-nya ya, detail gitu ya, yang ini apa yang mau ditanya gitu loh. Pandemi ya, setelah pandemi UMKM apa yang mau ditanya, kalau di sini kan apa yang mau ditanya nggak jelas. Penggunaan teknologi misalnya ya, model pemasaran, pemanfaatan ini atau apa. Mau nanya apa gitu, sehingga dari sini tuh udah bisa kelihatan. Oh, untuk tahu ini pertanyaannya ini apa loh. Oh, UMKM jenis usahanya apa sih, kita bisa tahu mana sih yang paling terdampak, apa yang dia lakukan untuk dia bertahan di masa pandemi. Ini kan cerita orang bertahan di masa pandeminya nggak kelihatan. Apa yang dia lakukan, orang-orang yang dilakukan dalam masa pandemi apa saja untuk bisa bertahan, dia hidup di masa pandemi itu apa saja ya, minimal ininya udah kelihatan, sehingga sehingga bukan nanti strategi bertahankah ketika kita sudah melihat ini kelihatannya banyak negatifnya,
atau negatifnya sedikit, ada positifnya udah lumayan, berarti yang negatif ini yang mau negatifnya yang mau diperbaiki, berarti strategi pengembangan. Atau ini kita punya targetan ini loh, ini target yang harus dicapai. Nah, sekarang posisinya di sini ya, SO. Nah, yang diinginkan ini misalnya SO ya, apresiasi apa sih yang diinginkan masyarakat, apa sih resultnya ya, nantinya akan resultnya